Keres, cara orang Cina kuno mengairi kebun di tengah gurun. Di bawah hamparan gurun pasir yang tandus, tersembunyi saluran air yang mengalir bagaikan urat nadi yang memberi kehidupan. Ini adalah mahakarya fenomenal, buah dari kerja keras, kegigihan, serta kecerdikan manusia di masa lampau. Kehadirannya juga memainkan peran penting dalam keberlangsungan hidup ribuan manusia, menjaga ladang-ladang tetap hijau dan desa-desa tetap hidup. Dan inilah Keres, sistem irigasi kuno bawah tanah berusia ribuan tahun yang begitu menakjubkan. The Turpan Water System, atau juga dikenal dengan sebutan Keres, merupakan serangkaian sumur kuno yang ditemukan di wilayah gurun kering dengan curah hujan rendah di daratan Cina. Sistem ini dirancang untuk mengalirkan air melalui bawah tanah dari daerah pegunungan ke lahan pertanian di daerah gurun. Fungsi utamanya menyediakan pasokan air bersih berkelanjutan bagi banyak penduduk, serta sebagai sumber air untuk mengairi ladang dan kebun. Telah diterapkan sejak 2000 tahun lalu. Ini dianggap sebagai salah satu dari 3 proyek orang Cina kuno paling mengesankan, selain Tembok Besar Cina dan Kanal Besar Beijing-Hangzhou. Saat ini, terdapat 1.700 keres di Provinsi Xinjiang, Cina, dan keres ini terhubung dengan terowongan bawah tanah yang jika disatukan, panjangnya bisa mencapai lebih dari 5.000 km. Ini mungkin setara dengan jarak dari Banda Aceh hingga Papua. Dalam bahasa minoritas etnis Uyghur, kata keres berarti sumur. Jadi tidak mengherankan bahwa dalam penerapan sistem air keres memiliki banyak sumur. Saat dilihat dari atas, keres tampak seperti serangkaian lubang semut di permukaan gurun. Namun siapa sangka, di bawahnya mengalir air segar yang berlimpah. Di gurun yang panas, penguapan merupakan permasalahan yang membuat saluran irigasi di atas tanah menjadi tidak praktis. Untuk itu, masyarakat setempat secara kreatif membangun sistem terowongan untuk mendapatkan air. Sistem keres adalah sistem irigasi yang sangat rumit yang terdiri dari sumur vertikal, saluran bawah tanah, saluran di atas tanah, dan waduk untuk menampung air. Sistem keres mengumpulkan air dari pencairan salju di pegunungan Tianzan dan pegunungan Fleming di dekatnya. Terowongan tersebut menyalurkan air ke desa, memanfaatkan arus yang dihasilkan oleh gravitasi. Ini sangatlah mengesankan, di mana air yang berasal dari salju mencair ratusan kilometer jauhnya, disalurkan melalui kanal dan terowongan yang dibuat manual. Dibutuhkan kerja keras dan waktu panjang untuk mengatur keres. Ajaibnya, sistem pengairan yang rumit ini digali dengan tangan menggunakan peralatan sederhana dan hewan penarik untuk membantu menggeruk tanah. Ribuan tahun lalu, tidak ada alat modern dan canggih yang membantu penduduk untuk membangun struktur keres. Bagian tersulit dalam membangun sistem sumur keres adalah membuat terowongan bawah tanah yang lurus. Terdapat jarak sekitar 20 hingga 70 meter antara setiap sumur vertikal. Sumur sengaja dibuat yang berfungsi sebagai ventilasi, penerangan, jalur naik turun pekerja, serta penyimpanan kebutuhan sehari-hari para pekerja pada saat penggalian terowongan. Ini juga merupakan cara masyarakat memastikan saluran bawah tanah berada pada arah yang benar, sebab pada saat itu mereka membuat terowongan tanpa teknologi, bahkan tanpa kompas sekalipun untuk petunjuk arah. Selain sebagai jalur air, terkadang penduduk setempat juga menjadikan terowongan sebagai tempat bersantai. Sebab terowongan ini dapat berfungsi sebagai penyejuk udara alami dan menyediakan cara sempurna untuk menghindari panas yang menyengat di wilayah gurun.
Setelah melewati berbagai zaman, saat ini beberapa keris masih berfungsi dengan baik. Keris dapat ditemukan pada beberapa tempat di Provinsi Xinjiang, dan kota Turpan menjadi yang terbanyak dengan 1.100 sumur yang dihubungkan melalui terowongan horizontal sepanjang 5.000 km. Karena sistem keris telah menyediakan pasokan air yang terus-menerus selama berabad-abad, masyarakat yang bergantung padanya menyebutnya sebagai sungai induk dan sumber kehidupan. Jika bukan karena kecerdikan penduduk setempat, kota Turpan mungkin telah ditinggalkan dan tersapu oleh pasir sejak lama. Hampir dapat dipastikan bahwa Turpan akan punah berabad-abad lalu tanpa kecerdikan sistem irigasi kuno ini. Namun, dengan adanya sistem keris, membantu menjadikan Turpan sebagai kawasan penanaman buah dan sayuran yang penting. Memungkinkan kota ini menghasilkan beberapa anggur terlezat dan kismis termanis di seluruh Tiongkok. Selain itu, di Turpan juga terdapat sebuah museum keris yang terkenal. Museum ini didedikasikan untuk mendemonstrasikan sistem air keris, serta memamerkan artefak sejarah lainnya. Orang-orang yang penasaran dengan teknologi kuno ini dapat mempelajarinya di museum ini. Singkatnya, keris adalah sebuah bukti nyata kecerdikan dan kegigihan manusia dalam menghadapi tantangan alam. Melalui jaringan terowongan bawah tanah yang rumit, keris membawa kehidupan ke daerah-daerah kering, menyediakan air yang vital bagi pertanian dan masyarakat lokal. Keajaiban ini tidak hanya memberi manfaat praktis, tetapi juga menyimpan warisan budaya dan sejarah yang berharga, menunjukkan bahwa dengan inovasi dan kerja keras, manusia mampu menciptakan kehidupan di tengah gurun yang gersang.